Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di IG Live Madania dengan hari ini dengan program yang berbeda. Sebelumnya kita udah pernah ke Jerman, sekarang giliran kita pergi ke Jepang untuk jalan-jalan. Kali ini intip kehidupan kuliah di Jepang bersama Zena Fadila. Tapi sebelumnya, Sobat Madania, berita duka datang dari Ibu Susi Suciati-Ningsih. Innalillahi wa innalillahi bahwa Ibunda Ibu Susi meninggal dunia hari ini sekitar jam 2 pagi. Oleh karena itu, marilah kita doakan terlebih dahulu agar almarhumah husnul khotimah dan kemudian keluarga yang ditinggalkan pun mendapatkan kesabaran, keikhlasan, dan ketabahan. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, saya akan langsung coba hubungi Zena di Jepang ya. Sebentar. Oke, kita tunggu dulu alumni kita yang satu ini. Halo Bu Dina. Halo Zena, mana nih si Zena? Bentar. Bisa kedengeran suaranya? Bentar. Di saya masih waiting. Jadi mukanya belum kelihatan. Delay sebentar kali. Iya. Tapi suaranya Suaranya udah ada. Kita sapa dulu viewersnya nih, udah ada juga. Ada Iman Taufik. Kenal Iman, Zen? Kenal Bu, halo Iman. Baik. Oke, coba dulu lihat dulu deh. Mana ya Apa kamu kabar? ada di sini? Sebentar. Oke. Ada Abang Rudi, ada hasil lah ya. Iya. Tan. Masih belum keluar ya Bu foto ini. Apa aku coba? Iya nih, belum keluar nih. Atau aku coba keluar dulu, terus nanti aku coba request. Oke, coba deh, boleh. Oke. Bentar ya. Terima kasih bagi yang sudah join. Oke. Halo Zen. Iya, udah bisa masuk. Udah saya ini sih requestnya, udah Ibu okein, tapi belum muncul juga ya. Kenapa ya? Kalau itunya sih udah. Nggak apa-apa lah sambil nunggu deh ya. Coba kita lihat lagi. Kenapa nih? Yes. Belum ada nih Zen. Wah. Coba. Saya ulang lagi apa ya? Oke. Boleh Bu. Atau sebenarnya udah muncul di yang lainnya tapi belum muncul aja di mana. Mungkin nggak. Nggak tahu juga nih. Coba. Siapa nih viewers? Ada nggak Kak Zena kelihatan nggak ya? Muncul. Muncul kok? Muncul kok? Aku nggak bisa lihat. Zena bisa lihat Budina tapi? Bisa lihat Budina. Oh bisa, oke ya udahlah kalau kayak gitu mah ya saya juga bingung kenapa. Oke ya udah deh kalau kayak gitu. Oke kita mulai aja.
Zen, Oke. boleh memperkenalkan diri dulu dong gitu ya buat yang lain nih, walaupun banyak dari Madania pastinya yang udah gabung di kita, tetapi juga biasanya sih suka ada juga yang dari luar Madania. Boleh dong introduction sedikit, apa namanya, jurusan apa gitu kuliahnya, namanya, mau pakai bahasa Jepang juga boleh banget. Silakan Zen. Nanti pada nggak ngerti lagi, Bu. Oke. Yo yo, Konnichiwa. Halo semuanya. konnichiwa. Perkenalkan, aku Zena, lulusan SMA Madania tahun 2016. Sekarang lagi belajar di Beppu, Jepang, di Universitas Ritsumeikan Asia Pacific University atau more well known as Ritsumeikan APU, jurusan Mhm. Asia Pacific Studies. Oke, Asia Pacific Studies. Zena ini lulusan tahun 2016. Iya, betul, Bener? 2016. Iya. Seharusnya sih 2015 kalau nggak salah, karena kamu ikut AFS ya. Iya, Bu, ikut AFS setahun ke Finlandia gitu. Ke Finlandia. Jadi setahun di sana, balik lagi ke Madania langsung kelas 12 gitu ya. Iya, langsung kelas 12 lalu lulus langsung ke Jepang. Jadi udah Kok nggak ke Finland sih? Kenapa ke Jepang? ke Jepang, soalnya waktu itu reasonnya sebenarnya ada tiga. Jepang Mm-mm. tuh karena sebenarnya dari kecil waktu itu main softball dan baseball, selalu ketemu pas waktu ketemu sama tim Jepang tuh amazed by their Mm-mm. culture. Terus mereka tidak hanya berhormat ke penonton, tapi mereka juga selalu respect their surroundings. Jadi itu tuh benar-benar ngebuat aku kayak, wah, kayaknya emang Jepang menarik juga nih. Plus yang Mm. emang benar-benar mendukung kenapa akhirnya kayak pengen ke Jepang itu tuh karena adanya beasiswa. Jadi Oh. kalau Finland waktu itu sebenarnya ada rencana kayak apa ke Finland aja balik ya gitu. Cuman Heeh, heeh. di Jepang ini kebetulan di APU dia programnya ada 50% international students and 50% domestic students and everything was in English. Jadi I Mm-mm. chose to go to Japan gitu. Oke, jadi memang sudah ada apa ya, prior knowledge sebelumnya tentang Jepang lah ya pastinya ya, gitu. Jadi pengen banget ke sana gitu ya. Terus apa namanya? Terus kenapa apa tuh jurusannya tadi Asia Pacific Studies gitu ya? Iya, Itu betul. tentang apaan sih? Belajar apa? Nah, sebenarnya kalau di AP itu emang sebenarnya agak unik. Jadi, dia tuh hanya ada dua fakultas, Asia Pacific Studies sama Asia Pacific Management. Nah, Asia Mhm. Pacific Studies ini basically kita belajar social sciences. Dia dibagi lagi Mhm. jadi 4 klaster. Nah, 4 klaster ini kita bisa ambil semuanya, tapi fokus kita tetap harus fokus ke salah satu. Nah, 4 klaster ini ada International Relation and Peace Studies, Mhm. Environment Development, Culture, Society, Media, dan Tourism and Hospitality. Jadi bisa dilihat Mhm. benar very kalau lulus pun juga Bachelor of Social Science. Kebetulan aku fokusnya both di Culture, Society, Media, and Mhm. International Relation and Peace Studies gitu, Bu. Oh, oke. Boleh ini ya, katanya boleh nyebrang-nyebrang gitu ya kalau di sana. Boleh, even kita boleh ngambil kelas Asia Pacific Management. Jadi kalau Asia Oh, Pacific oke. Management itu lebih ke kelas-kelas bisnis, marketing, ekonomi gitu Mhm. dibanding di Asia Pacific Studies. Tapi kita boleh banget nyebrang ke jurusan lain atau ke fakultas lain biar apa sih yang sebenarnya kita pengen fokusin gitu. Oke, dulu itu Zena waktu SMA berarti apa namanya jurusannya jurusan IPS ya. Kebetulan emang udah dari SMA fokusnya ke IPS dan ujung-ujungnya masuk IPS juga. Tapi memang tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang jurusannya IPA, begitu nyebrang juga nggak masalah ya. Nggak masalah, banyak banget teman-teman aku Mm-mm. dari sini yang tadinya IPA akhirnya ujung-ujungnya masuk ke apa namanya APS ataupun APM gitu. Betul, betul. Iya sih, ini anak-anak kelas 12 sekarang juga memang banyak sekali yang pindah jurusan pada akhirnya gitu ya. Tapi nggak Ya, masalah. Eh, nggak masalah. Ke, terus kalau misalnya, kan kalau Zena itu di sana jurusannya internasional ya. Program internasional. Berarti apa namanya secara umum di apa namanya semua pelajarannya disampaikan dengan bahasa Inggris. Betul? Betul. Sebenarnya Mm-mm.
tidak menutup kemungkinan untuk kita Mhm. ngambil kelas Japanese basis lecture karena Ah. memang di APU itu dibagi dua, jadi ada English basis lecture and Japanese basis Mhm. lecture. Karena kebetulan aku emang ngambil English basis lecture, aku ngambil semua dalam bahasa Inggris. Tapi di Hmm. APU ada program lulus cepat, jadi kayak lulus cepatnya itu 3 tahun. Nah, dalam 3 tahun itu Oke. kita bisa lulus dalam 3 tahun kita bisa menyelesaikan undergraduate program, dan tapi kita diwajibkan ngambil kelas Japanese basis lecture juga kalau itu gitu. Oke. Soalnya nantinya pasti banyak berinteraksi dengan orang-orang Jepang di sana ya, terutama kalau kamu mau part time dan segala macam ya. Betul, betul Bu. Iya. Oke. Nih, Yes. Ibu Dina baru bisa lihat Zena nih. Hai, tambah cantik aja. Bikin bulat saya Bu. Aduh, inget banget Zena dari SD di Madania gitu ya. Ingetnya waktu kelas berapa ya sama Pak Farid tuh. Waktu SD kelas 6 apa kelas 5 gitu ya. Waduh, Senangnya iya teater. betul, betul Bu. Jadi memang Zena ini dari semenjak sekolah di Madania sudah aktif, sangat-sangat aktif. Jadi mau teater dilakonin, mau basket iya, mau baseball heeh gitu ya. Zen banyak banget ya. Sampai saya juga pernah bertemu dengan representatif APU yang ke Indonesia. Terus saya cerita saya dari Madania loh Pak gitu ya. Terus oh iya dari Madania gitu. Iya di sana banyaklah alumni-alumni kami di Madania. Terus oh iya aktif-aktif banget anak-anaknya katanya gitu sampai begitu. Iya, Iya sampai jadi terkenal alhamdulillah. memang aktif lah di sana alhamdulillah ya. Oke. Terus Zen mau nanya, halo Zen? Oke. Bentar. Sebentar. Nggak kedengeran nih suaranya. Ada masalah koneksi juga sebentar ya. Zena kedengeran suara ibu? Iya, suara Zena nggak kedengeran. Coba lagi deh. Audionya masih hilang. Coba pakai earphone atau apa ya? Boleh. Bagi viewers yang masih ingin bertanya-tanya mungkin tentang pendidikan di Jepang, silahkan tulis komennya, tulis pertanyaannya juga. Tadi sebelumnya ada yang sudah bertanya yaitu apa namanya? Mata pelajaran Zena yang apa namanya? Yang paling disuka apa? Belum bisa, masih audionya masih nggak ada. Belum ada. Oke, kita tunggu lagi aja. Kita undang lagi ya. Oke, kita coba undang lagi Zenanya karena memang ada masalah teknis. Oke, sudah Mudah-mudahan balik ya. oke, sudah balik, sudah masuk lagi suaranya dan mukanya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Oke, sorry. Tadi, it's okay. Jadi Zena memang ada di Jepang sekarang, terus Mm-mm. perbedaan waktunya sekitar 2 jam ya? Iya, 2 jam. Di sini Dua jam jam 3 di sekarang. Indonesia. Uh-uh. Oke. Sekarang pengen tanya juga tentang sistem masuk Mm. universitas ke Jepang gimana sih ceritanya? Jadi sebenarnya kalau misalnya di APU mungkin agak beda. Mungkin agak beda ya Bu cara Mm-mm. masuknya karena kebetulan APU itu
internasional swasta. Jadi di sini kalau cara masuk di APU sendiri itu waktu itu aku melalui uh, tiga tahap. Dua tahap. Jadi, basic pertama kita harus ngisi data-datanya yang dikirimin dari APU dan kita menulis esai. Esainya tiap tahun topiknya tentu berbeda. Waktu itu kalau nggak salah topik aku sekitar, karena aku APS, dia menanyakan masalah apa sih yang lagi ada di negara kita sendiri gitu. Terus kalau emang kita apply for scholarships, mereka juga nanyain why do you think you are worth it to receive this scholarship, atau what are you going to do with this scholarship. Nah, setelah itu kita kasih transkrip nilai, lalu yang terakhir kita ada interview gitu. Jadi basically sebenarnya semudah itu sih kalau misalnya daftar ke yang internasional. Tapi tentunya kalau kita daftar ke domestik atau yang public school, dia ada tes-tes yang berbeda, yang mungkin harus tes bahasa Jepang, atau mereka ada tes general knowledge, karena kebetulan kalau di APU kita nggak ada tes bahasa Jepang gitu. Oke, tapi memang TOEFL-nya ya dilihat ya? Oh iya betul, sama IELTS kita mesti kasih TOEFL atau IELTS boleh. Betul. Kadang-kadang banyak juga yang bertanya, kalau kayak beasiswa gitu pas di interview tuh biasanya ditanya-tanyain apa aja sih Kak gitu. Nah biasanya gimana tuh pengalaman kamu? Aku udah 4 tahun lalu jadi agak lupa. Tapi kebetulan mungkin kalau misalnya kalau pas masuk APU, karena mereka itu daftarnya sekaligus kita emang untuk masuk APU-nya juga, bukan hanya beasiswanya doang, dia benar-benar nanya lebih ke personality kita. Jadi what are the things that we did pas kita SMA and how it changed us, atau hal-hal kayak gitu. Tapi pas aku masuk APU dan aku daftar lagi untuk ke beasiswa lainnya, mereka bakal nanya seputar kayak kamu sekarang ngambil kelas seminar atau enggak. Kelas seminar itu kebetulan untuk nulis tesis, apa sih yang kamu pelajarin dari situ, atau what kind of activities that you do di kampus, and how did it change you. So basically those kinds of basic questions yang mereka tanyain gitu. Oke. Jadi nggak melulu hanya berkisar akademik aja ya, malahan banyak lebih ditanya pengalaman kerja berorganisasi gitu ya. Betul Bu, karena even di sini kalau kita daftar ke kerja di Jepang, karena orang Jepang sangat people oriented, mereka bakal lebih nanya ke hal-hal yang kita lakuin di luar sekolah dibanding akademik. Karena kalau kita daftar kerja di Jepang, they don't really see our GPA, tapi they see what kind of person you are gitu. Oh, oke. Menarik ya. Oke. Apa namanya, berarti tadi Zena masuk ke universitasnya, terus dapat beasiswa dari universitasnya sendiri gitu kan ya. Terus dapat lagi nggak beasiswa yang lain? Dapat. Jadi itu kebetulan emang ada beberapa sistem, dan untuk yang emang tertarik sekolah ke Jepang, there are a lot of ways for you to get beasiswa. Kalau pertama, aku bakal scholarship, aku bakal jelasin yang dari untuk APU-nya dulu. Jadi kalau emang ada yang tertarik daftar APU itu ada namanya tuition reduction scholarship. Nah, tuition reduction scholarship itu kita dapat upon applying to APU. Jadi dari transkrip nilai kita SMA, dari organisasi apa aja yang udah kita lakuin, itu kita scholarship-nya didapetin dari situ. Dan di situ kita dapat antara 20% sampai 100% tuition reduction scholarship-nya. Nah, kalau misalnya udah daftar di APU, udah masuk ke APU, kita bisa lagi daftar ke beasiswa-beasiswa yang ada melalui student office. Jadi di situ beasiswanya banyak banget. Ada yang berkisar dari 10.000 yen. 10.000 yen itu sekitar 1,5 juta sampai 10 juta dikasih untuk biaya hidup. Nah, itu dapat dari company ataupun dari national government atau local government. Nah, itu kita harus daftar lagi, ngasih transkrip nilai kita, interview lagi, nulis esai lagi, dan seperti itu. Untuk yang general,
bisa juga daftar ada yang namanya dari government itu Monbu Kagakusho. Nah, Monbu Kagakusho itu tuh beasiswa dari pemerintah. Jadi sistemnya emang kita daftar langsung dari situ. Ada general knowledge test, ada tes juga dalam general knowledge testnya setahu aku IPA IPS dalam bahasa Inggris. Beberapa ada juga yang dites bahasa Jepang, tapi nggak menutup kemungkinan kalau kita nggak bisa bahasa Jepang, nggak apa-apa banget daftar, nanti kita dimasukin ke sekolah bahasa Jepang dulu. Jadi banyak banget opportunities untuk kita dapat scholarship gitu. Oke, kalau tidak salah selain Monbu Kagakusho juga ada Mitsui Busan ya. Iya. Kalau itu kalau nggak salah dari memang suatu perusahaan atau apalah gitu, tapi memang untuk masuk ke sana gitu ya. Jadi bagi kamu viewers nih yang memang ingin sekali ke Jepang, jadi untuk beasiswa lumayan ya, banyak juga gitu kesempatan-kesempatan yang bisa Banyak diambil gitu, banyak banget. Walaupun misalnya kamu udah ke sana, nah di sananya pun ya Zen ya banyak juga peluang-peluang lain yang bisa yang bisa dicoba ya. Oke. Iya. Nah, kemudian kalau ini kan ada yang sekolah swasta, ada yang sekolah apa namanya? Sekolah negerinya gitu ya. Kira-kira perbedaan apa ya namanya? Kayak tuitionnya gitu jauh nggak sih? Untuk sekolah swasta dan public, I think harusnya berbeda karena even di APU pun untuk domestic students and international students the tuition are a bit different. No, they're the same. Tapi untuk domestic students di sini mereka di APU hanya dapat maksimum scholarship 50% dan itu susah sekali untuk dapat karena mereka alokasiin untuk international students to bring more international students ke Jepang gitu. Jadi tentunya tapi kalau private and public school they're really different, but aku kurang tahu kisaran harganya. Pastinya ada kisarannya masing-masing lah ya. Oke, kita ini ada Abel, ada Ibu Yuyun yang ngurusin Zena waktu itu kali ya. Iya, Ibu Yuyun salah satunya yang meyakinkan Zena untuk pergi ke APU. Terus ada Ibu Cici. Ibu Cici nanya, adaptasi dengan lingkungan di sana susah atau mudah Zena? Katanya gitu. Aku pertama kali ke sini mungkin karena udah sempat tinggal 1 tahun di Finland, it wasn't that hard, dan karena kebetulan di APU itu lumayan banyak orang Indonesia, it wasn't really hard for me to adapt. Tapi memang kayak untuk kayak akhirnya terbiasa hidup sendiri, membayar rent sendiri, mencari rumah sendiri waktu itu saat akhirnya abis pindah dari dorm, those kinds of things yang adaptasinya cukup susah, apalagi hidup dengan roommates juga itu butuh adaptasi yang cukup lama gitu. Living cost-nya di sana berapa sih? Kan awalnya tahun pertama di dorm ya, di asrama ya, setelah itu pindah lah gitu ya. Nah, kira-kira gimana living cost di sana, Zen? Living cost di sini kisarannya sekitar sebenarnya kalau banyak yang bilang mirip kayak di Jakarta, sekitar 7 sampai 8 juta di kisarannya. Nah, tapi 7 juta sampai 8 juta itu sudah menutup semuanya dari rent, dari listrik, air, groceries, dan transport. Tapi memang bedanya di sini mungkin akan agak berat di awal karena banyak yang kayak transport dia bayarnya langsung 9 juta di awal gitu, tapi itu untuk 1 tahun gitu. Jadi ada beberapa sistem-sistem yang kayak gitu yang bayarnya harus di awal. Tapi jadi kalau misalnya udah di luar transport bisa kurang dari 7 juta 8 juta itu karena bayarnya di awal gitu. Oke. Nah, untuk mensiasati hal itu kan beberapa mahasiswa di sana suka ikut part time ya. Betul. Boleh dong ceritain kalau part time di sana tuh bolehnya berapa jam, terus Zena sendiri punya pengalaman apa nih pada saat part time di Jepang? Jadi kalau untuk part-time job di Jepang itu, it's very easy for you to get a part-time job here. Dan itu sangat membantu kita untuk nge-cover living cost di sini. Part-time jobnya, kebetulan aku sendiri, I'm juggling 3 part-time jobs right now. Tapi tapi nggak semuanya harus ke sana. Jadi kebetulan aku sendiri ada pengalaman jadi teaching assistant di situ. Terus
teaching assistant, dan kebetulan yang part-time jobs yang aku 3 lagi lakuin ini, satu adalah ngajar bahasa Inggris, ngajar anak kecil dari umur 2 tahun sampai orang tua umur 70 tahun itu kita ngajar. Terus aku jadi kasir di kampus sekolah pernah, dan juga aku freelance jurnalis untuk di Tokyo, tapi aku work remotely dari situ. Nah, jadi kalau misalnya kisaran di sini itu per kota itu gajinya beda-beda. Jadi kalau di Oita sendiri itu sekitar 70.000 atau 80.000 per jam gajinya. Tapi kalau udah di Tokyo itu bisa 150.000 per jam gitu. Dan untuk working hours-nya sendiri kalau lagi sekolah itu maksimum 28 jam. Kalau lagi libur maksimum boleh 40 jam gitu. Oke, tadi menarik tuh ngajar anak kecil dari umur 2 tahun sampai juga kakek-kakek, nenek-nenek gitu ya. How can you cope with that? Aku jujur malah itu one of the best part-time job yang aku pernah lakuin, karena I really enjoy playing with kids. Terus dia sistemnya satu itu yang untuk anak-anak itu after school program. Jadi basically kita apply STEAM program, jadi kayak science, technology, terus art, dan engineering itu kita beneran ngajarin mereka, dari kita snack bareng mereka, terus kita ngebuat art project, atau kita ngebuat ada English lesson, grammar dan lain-lain gitu, tapi everything in a fun way. Tapi kalau yang untuk ngajar umur 60-70 tahun itu kita kebanyakan kayak ngobrol, atau kita kasih video, kasih artikel, dan itu sangat menyenangkan karena you really get to know them juga. Jadi sometimes you get too attached to them. Gitu. Terus kalau mau part time gitu caranya gimana sih? Memang udah ada pengumumannya di universitas atau gimana? Nah, ada beberapa cara yang pastinya kita harus punya work permit dulu. Nah, work permit ini kita daftar. Jadi, bisa yang kita udah dapat work permit on arrival, pas datang di Jepang, kita minta. Tapi ada juga kalau aku apply ke kampus. Jadi, kita apply, ada beberapa prosedurnya, terus nanti di situ kita dapat work permit. Nah, untuk daftarnya sendiri, itu macam-macam banget. Jadi, kebetulan APU sendiri dia ada namanya on-campus job center. Di situ dia ngasih list-list job yang kamu bisa apply di kampus. Di situ kita berarti di bawah APU. Seperti tadi teaching assistant atau kita exchange program with local high schools gitu. Itu semua dari APU. Tapi kalau yang dalam bahasa Inggris kita ada namanya Shokai. Jadi kita dikenalin sama kakak kelas nih yang pernah dapat kerjaan di situ, terus kita daftar. Ada juga yang kalau kerja ke hotel gitu, dia ada openingnya, terus kita daftar gitu. Ada beberapa website juga yang menyediakan informasi-informasi seperti itu gitu. Oke, dan pastinya di sana ada Persatuan Pelajar Indonesia juga ya, yang banyak ngebantuin biasanya ya. Iya, betul. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Filino. Kalau di Jepang ada yang buat senyu nggak? Anak berkebutuhan khusus kayak gimana ya kalau di sana? Untuk APU sendiri, aku tahu bahwa mereka support any kind of, misalnya anak-anak berkebutuhan khusus atau we have physical disabilities, they support you. Jadi upon applying, kita hanya harus bilang aja dan kita jelasin apa yang kita butuhin, dan they'll give you support as much as they can. Itu khususnya untuk APU gitu. Gitu, oke. Sekarang pengalaman belajar hidup di Jepang nih ya, positif dan negatifnya apa, Zen? Kalau misalnya positifnya, I guess dari pengalaman hidup di Jepang itu time management, dan kayak how I respect so much about kayak managing time, karena di sini orang Jepang itu very on time. Jadi pasti udah siap 10 menit sebelumnya, 5 menit sebelumnya. Itu I got used to that gitu. Apalagi kalau naik kereta gitu, nggak mungkin tuh, pasti harus on time kayak gitu. Jadi those kinds of
pengalaman belajar tuh bener-bener, pengalaman belajar hidup tuh bener-bener nempel banget. Terus kalau misalnya dari part-time jobs itu, aku belajar namanya di Jepang itu ada namanya Horenso. Horenso itu sebenarnya artinya bayem, tapi itu singkatan dari Hokoku. Hokoku itu kita report, Renso itu renraku, kita communicate atau kita kasih tahu ke yang lainnya. So itu sodan atau artinya kita minta advice ke orang. Jadi di situ intinya bagaimana kita communication with people. Mau itu kita telat, kita nggak bisa datang ke part-time job, atau kayak kita nggak bisa, kita telat nggak bisa datang, itu kita benar-benar di respect kalau misalnya kita komunikasikan itu dengan baik ke mereka. Kalau walaupun kita telat, jadi penting banget komunikasi. Dan balik lagi yang aku bilang tadi, orang Jepang sangat people oriented. Jadi those kinds of little things they really respect. Even mereka even di APU sendiri mereka ngebuatin kita musola atau kayak istilah quiet space buat kita istirahat. Jadi dan banyak dengar dari senior juga yang udah kerja, banyak yang dari mereka tuh sangat respect, oh karena kita harus sholat dan lain, mereka even nyiapin kayak gitu ruangannya. Bagus ya, itu suatu budaya yang memang harus dibawa terus nanti gitu ya. Iya. Kayak gitu. Kebayang bis itu harus tepat waktu sekali, kalau enggak ya udah tinggal aja kan gitu udah. Ya. Sering banget aku juga pas awal-awal suka kayak udah lari jauh-jauh, tiba-tiba kayak lewat bisnya, aduh telat gitu. Gitu. Tapi kalau budaya-budaya negatif atau apa yang memang memerlukan kita juga harus punya shield ya, punya tameng sendiri nih untuk hal-hal yang negatif di luar sana, itu ada nggak? Aku sampai saat ini sih belum ada sih Bu, kalau misalnya ngerasa kayak dengan tinggal di Jepang ada budaya negatifnya tuh enggak. Mungkin kayak I guess itu mungkin lebih dari pergaulan aja kali ya Bu kalau gitu. Karena especially di APU it's 50% domestic students and 50% international students coming from a really diverse background. Di sini banyak banget orang Korea, orang dari Cina, orang dari Vietnam. Jadi itu kita sebenarnya malah lebih belajar banyak lagi karena we really meet a lot of people gitu. Tapi mungkin kalau in terms of pergaulan, karena setiap pergaulan beda-beda gitu, itu lebih ke individual aja sih Bu kalau menurut aku gitu. Tapi dari Jepang, budaya Jepang atau hidup Jepang sendiri sampai saat ini sih aku nggak pernah ngerasain ada negatif atau apapun gitu. Oke, alhamdulillah ya kalau kayak gitu. Iya. Walaupun pastinya di setiap tempat itu pasti ada tantangannya masing-masing gitu ya. Pasti ada. Betul. Dan tadi kamu bilang bahwa ya gimana kitanya aja gitu cara meresponnya gitu ya. Halo Ibu Ica, baru join nih sama kita. Ibu Ica. Pasti pada kangen nih, banyak guru-guru nih yang join hari ini. Pada kangen sama Zena, pengen lihat lagi. Udah lama banget. Udah lama gak ketemu. Iya bener. Jadi kira-kira karakter apa sih yang memang diperlukan? Basic apa ya maksudnya? Keahlian dan juga mental seperti apa yang memang kita butuhkan khususnya untuk kuliah di Jepang? Kalau misalnya untuk kuliah di Jepang, mental apa yang dibutuhkan? I guess paling pertama adalah to get to know ourselves dulu sih Bu. Kayak di situ menurut aku dengan kita get to know ourselves, we really know what to prioritize. Jadi mau dari kita nanti udah tahu, okay, I want to prioritize academic sama non-academic activities. Kalau kita udah tahu itu, when you get swayed, you can easily go back again to that path gitu. Especially di sini mungkin nggak semua orang juga selalu kontak-kontakan sama keluarga mereka gitu. Jadi di situ dengan kita get to know ourselves dan karena kita sendiri di sini nggak ada support dari teman kadang they're struggling to adapt. Kita tahu harus gimana. Jadi waktu misalnya stres belajar atau misalnya kita bingung lagi ada money problems atau school problem gitu, itu tetap kita punya pegangan, yaitu kita sendiri. I guess that's what is the most important thing menurut aku. Iya. Tapi kadang susah ya Zen gitu ya untuk tahu diri sendiri itu. Ini problem umum remaja sekarang gitu yang ya
kalau misalnya di SMA lah gitu kan pasti Heeh, memang aduh aku nggak tahu mau ngapain gitu, prioritasnya apa juga nggak tahu gitu. heeh, Kadang-kadang ketika ada masalah banyak juga yang akhirnya ya udah blocking aja atau menunda ya, akhirnya gitu menunda, terus ya mm-mm, udah deh ntar aja dipikirinnya kayak gitu. Nah, mm-mm. kira-kira ada nggak sih kalau Zena yang ibu tahu dari dulu itu udah tahu banget mau ngapain gitu ya. Jadi mungkin mungkin nggak terlalu apa ya namanya. Mungkin ada lah saat-saat apa Mm-mm, namanya emosi bagaimana gitu ada, tetapi nggak terlalu apa ya namanya ekstrim lah gitu ya. Keluarnya nih kalau mm-mm, Zena nih yang saya tahu. mm-mm, Tapi mm-mm, kalau orang-orang lain gitu ya, adik-adik kelas kamu mungkin sekarang mm-mm, itu dihadapkan dengan hal-hal seperti itu gitu. Kira-kira ada mm-mm, nggak sih tipsnya dari Zena sendiri yang mm-mm. sudah lebih dewasa lagi sekarang gitu ya untuk itu untuk tahu gimana sih cari apa ya tahu diri sendiri mau apa, gimana cara memprioritaskan sesuatu seperti itu. Mm. Gimana Zen? Uh, I guess the one of the key is to be proactive. I think Mhm. proactiveness is important, even if pas kita di APU atau dari aku dulu di Madania, mungkin karena selalu juga di support dan di encourage untuk be proactive, itu yang Mhm. ngebuat aku jadi kayak know myself better. Karena Mhm. uh, dengan proactiveness aku nyoba paskibra, aku Mhm. nyoba masuk softball, atau akhirnya ke Finland, I'm constantly put into unfamiliar environments. So when Oke. I go to Japan too, it was like, oh, it's another unfamiliar environment. Okay, but I know that there are different people, so aku tahu harus gimana act-nya. Terus mungkin tadi yang maksud aku bilang proactiveness itu adalah ya tadi kan dengan kita apply ke organisasi-organisasi yang berbeda, pasti kita dihadapin sama challenges. Dari challenges Mhm. itu kita jadi tahu diri kita sendiri. Pengalaman pun juga maksudnya selama ini aku di Madania selalu dalam merasa oke, ini bubble, dan dengan kayak misalnya senior junior itu sangat dekat, pas akhirnya ke APU ternyata ada Mhm. beberapa yang kayak gitu, ketemu lagi dengan orang Indonesia yang mungkin kayak ada senioritas dan junioritas juga, itu yang aku pun juga kaget gitu. Dan I learn something new about myself karena I put myself into constantly to a different environment, di mana aku ikut organisasi itu dan aku diketemuin sama kakak kelas dan adik kelas yang kayak gini. Aku kayak di situ aku kaget banget dan kayak I lost my Mhm. confidence juga di situ, karena yang aku tahu, oh, all this time aku di Madania cara berorganisasi itu seperti ini gitu. Kakak kelas dan Heeh. adik kelas itu deket gitu, tapi pas nyampe di APU, oh ternyata beda gitu. Jadi uh, I guess mungkin iya, kalau misalnya aku tahu diriku dari dulu seperti apa, tapi it's a constant learning aja Iya. sih menurut aku. Jadi Mhm. tips and tricksnya to sum it up, lebih proaktif lagi, and put yourself constantly into different kinds of environments, di mana kamu bakal ke-expose lebih banyak ke orang-orang yang berbeda, ke challenges yang berbeda, dan intinya hal-hal yang berbeda gitu. Oke, keren Mm-mm. banget memang ya Zena ini ya. Luar biasa. Jadi Madania itu comfort zone banget ya berarti ya. Iya, iya. I think karena di situ semuanya benar-benar family kan. Sedangkan di sini Ah, you meet benar-benar orang yang dari Indonesia, juga dari beda mm, daerah, yang mm, dari luar negeri pun juga dari beda daerah, dari beda mm, background. mm, Di mm. situ yang apa namanya ngebuat aku selalu belajar gitu sih. Gitu. Jadi Oke, proactiveness, terus I guess respecting and willingness to listen to other people, it's also really important to get to know yourself and to get to know other people. Gitu. true banget. Ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Oke. Suhartuni. Bu Su katanya bagaimana prospek alumni EPU atau mungkin yang lain juga di dunia kerja di dalam maupun luar negeri. Hmm, Jadi oke. misalnya mau balik lagi ke Indonesia gimana atau memang di sananya gitu ya. Prospek Mm-mm. kerjanya seperti apa sih? Oke, kalau misalnya untuk alumni APU, kebetulan Mhm. prospek kerjanya sangat baik karena especially Jepang dan Indonesia punya banyak cooperation together. Ya. Jadi itu Mhm. banyak banget prospek kerja di sini gitu. Banyak alumni APU yang kerja di Jepang, tapi tidak menutup kemungkinan untuk mereka kerja balik ke Indonesia ataupun ke negara lain. Hmm. Jadi
aku kebetulan juga dalam proses job hunting atau bisa dikenal shukatsu gitu. Apalagi di Jepang, karena tadi balik lagi yang aku bilang mereka benar-benar nggak ngelihat kita dari jurusan apa, GPA kita berapa, tapi mereka melihat kita orangnya seperti apa dan willingness kita untuk tadi balik lagi proactive people skills kita seperti apa, itu kita bisa masuk dengan mudah karena di Jepang itu kebanyakan untuk kita daftar kerja, dia sistemnya Sogo Shoku, di mana itu general. Jadi mungkin kalau banyak yang tahu di Indonesia, kalau FMCG itu jatuhnya manajemen trainee gitu. Tapi kalau di Jepang rata-rata memang semua seperti itu. Jadi semua mulainya bebarengan, kita semua training sama-sama untuk akhirnya nanti masuk ke divisi mana itu ditentukan lagi oleh company-nya. Jadi mereka sangat mementingkan tadi either kita people skills kita dan kita tuh seperti apa gitu. Dan plus poin lagi kalau memang kita memiliki level bahasa yang tinggi gitu. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi, skripsi apa yang kamu ambil katanya gitu. Kamu tuh di semester berapa sih, Zan? Aku insya Allah semester ini September 2020 lulus. Doain cepat dapat kerja, Bu. Amin. Amin. Oke. Diaminin ya semua ya. Terus skripsinya apa? Tentang apa katanya? Skripsi aku kebetulan karena aku ngambil profesor aku itu di sosiologi, dia di focusing in globalization and social inequality. Aku kebetulan ngambilnya fokus, ini sebenarnya agak gak terlalu mirip sama jurusan profesorku, tapi it's identity and community making through coffee shops in Jakarta gitu. Jadi lebih kayak bagaimana sih kok komunitas bisa terbentuk di dalam coffee shop, apakah itu membuat komunitas atau malah membuat class differences kayak gitu. Jadi I research about those kinds of things. Tapi di APU nggak wajib tesis. Oh gitu? Nggak wajib gitu. Dan nggak ada sidang. Nggak ada sidangnya. Jadi kalau di APU asal semua kreditnya udah diambil, berarti udah beres gitu. Ada ujiannya nggak sih? Enggak, jadi dia hanya credits. Cuman sepertinya mereka punya kurikulum baru yang mungkin mewajibkan, tapi I'm still not sure about that. Cuman untuk yang kurikulumnya aku, semua nggak wajib untuk ngambil tesis, itu terserah kita. Mau ikut ambil seminar program atau enggak. Tapi kalau tesis, kita ambil tesis, udah mulai dari tahun ketiga. Oke. Gitu. Nih ada yang tanya lagi sebenarnya tentang beasiswa S3, beasiswa untuk PNS atau short course. Kalau nggak salah banyak ya? Banyak sebenarnya, kebetulan banyak banget kakak sekarang yang aku kenal juga ngambil beasiswa di sini. Ada juga yang dapat beasiswa dari company-nya langsung, dan kebetulan teman aku kalau dia S2 bukan di APU tapi dia dapat beasiswa dari Ion, company Ion dari Indonesia yang cover semua dari mereka, cover living cost sampai tuition. Jadi sangat mudah untuk mendapatkan scholarship di Jepang itu karena opportunity-nya banyak dan banyak yang hanya ditujukan buat orang Indonesia tuh juga banyak. Jadi nggak usah khawatir, kalau mau cari-cari pasti ada. Gitu. Zena, rencana setelah ini apa? Kalau udah lulus di bulan September, amin, gitu mau ngapain? Tetap di sana apa pulang? Ini semua ditentukan kalau sudah dapat kerja. Jadi kebetulan cari kerja di Jepang itu sebenarnya paling cepat mulai tahun ketiga. Tapi aku kemarin mulai pas tahun keempat semester lalu dan ini masih proses. I've been applying to companies in Indonesia and in Japan or in other countries other than in Japan. Jadi sampai sekarang belum ada yang nyangkut, tapi semoga bisa cepat banyak yang nyangkut. Belum tahu kemana alur membawa saja, harus membawa. Oke. Tapi pengennya kemana? Bisa. Pengen tetap di sana? Sebenarnya aku pengen anywhere other than Indonesia dulu karena pengen cari experience dulu. Cuman ya mungkin yang paling memungkinkan di Jepang dahulu gitu. Oke. Jodoh orang Jepang? Aku nggak tahu kalau itu juga, Bu. Gimana nanti ya kalau itu ya? Iya. Iya. Oke. Sekarang udah abis nih waktunya ya, nggak kerasa banget. Tapi terakhir deh berarti pesan-pesan deh untuk
adik-adik kelas atau untuk semua viewers yang lagi nonton kita sekarang, pesan-pesan apa sih dari Zena buat kami semua di sini yang memang mau terus belajar, mau belajar ke luar negeri terutama gitu ya, apa yang harus kita lakukan? Silakan Zen. Pesannya, I guess while you're still in high school atau junior high school, really do try a lot of things. Coba deh diulik-ulik what you really like, karena di situ bisa banget bantu kamu milih jurusan atau kerja. Misalnya, tadi balik lagi ke proactiveness, atau misalnya as simple as kamu punya hobi nonton drama Korea atau anime Jepang gitu. Kalau itu kamu ulik lebih jauh lagi sampai akhirnya belajar bahasa, itu bakal beneficial banget buat kalian. Untuk yang sekarang lagi di Madania, misalnya SMA kelas 1 atau kelas 2, karena di Madania ada program internship, pakai itu bisa mungkin dengan serius, karena dari internship juga kamu bisa tahu kamu bisa tahu kerjaan apa sih yang cocok buat kamu, atau kayak bidang apa, industri apa sih yang cocok buat kamu gitu. Jadi tadi balik lagi proactiveness dan coba aja semuanya gitu. Yes. Tuh di sini ada keluarga-keluarga kamu juga ya, ada Kak Anda. Iya, ada Kak Anda. Ada Mama juga di sini ya kayaknya ya. Kayaknya deh. Kayaknya. Ibu, kalau Kak Anda ada tuh dari tadi komen-komen, kangen kayaknya Bu. Oke, sekali lagi terima kasih. Kamu puasa? Hari ini lagi enggak, Bu, lagi berhalangan. Oke, gitu ya. Tapi dari kemarin puasa. Oke. Mudah-mudahan itu si Dia Mahesa. Oh, Eca ya. Eca, waduh, mantan guru saya tuh. Makasih banyak Zena atas waktunya hari ini. Ya, semoga sehat-sehat kamu di sana di Jepang. Job hatinya membawa hasil, dapat pekerjaan kamu inginkan gitu ya, dan juga lulus di bulan September. Amin amin ya robbal alamin. Nah itu ibu tubuh amin Bu gitu. Ya, semoga tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk kedepannya kamu akan mencapai kesuksesan. Segala sesuatu yang sudah kamu usahakan dari dulu sampai sekarang, insya Allah juga akan memberikan berkah buat kamu dan juga tentunya kesuksesan lah di masa depan, gitu ya. Terima kasih sharingnya. Terima kasih banyak Bu. Sama kamu, ya. Yang terbaik selalu buat Zena, buat para viewers. Ingat pesan dari Zena tadi, be proactive, tahu diri kamu sendiri seperti apa sehingga kamu bisa menentukan apa yang akan kamu jalani selanjutnya dan juga menentukan masa depan kamu selanjutnya sesuai dengan passion kamu tentunya, begitu ya. Terima kasih. Thank you. Makasih Bu udah di-invite. Semoga semua sehat. Nanti lagi ya. Kalau ke Indonesia jangan lupa ke Denia. Pasti Bu. Oke, bye. Bye-bye Zena. Terima kasih semuanya. Bye Sobat Madania. Terima kasih sekali lagi sudah join dengan kami di sini. Kita bertemu lagi pada program-program selanjutnya dengan saya Dina Krisanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye.